Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini. Saya Ringlan Simanjuntak, berjumpa dengan saudara-saudara di pagi ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Saya ingin membagi firman Allah bagi saudara-saudara yang saya kutip dari Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-25. Beginilah firman Tuhan. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membaca firman ini dan juga ayat sebelumnya dalam Alkitab, timbul pertanyaan kritis, yaitu apakah harus miskin dahulu baru mengikut Yesus? Apakah kekayaan membuat seseorang tidak bisa ke dalam kerajaan Allah? Saudara yang terkasih, hal ini merupakan pertanyaan penting karena kekayaan bisa menjadi faktor penting yang berdampak pada panggilan pribadi seseorang. Dalam perikop pembacaan di saat ini, kita bisa membaca tentang beberapa kisah yang dituliskan dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Salah satu keprihatinan Yesus tentang cara hidup orang kaya. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-24, dan hal itu sengaja diperbandingkan dengan orang miskin yang mewarisi kerajaan Allah. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-20. Ada juga kisah orang kaya yang bodoh, yang mengumpulkan kekayaannya untuk dirinya sendiri. Saudara yang terkasih, ada juga kita temukan dalam Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Yang bercerita tentang orang kaya yang tidak berbelas kasihan kepada Lazarus. Kisah Ananias dan Safira yang mati karena berbohong kepada Petrus tentang jumlah harta benda yang mereka miliki. Saudara-saudara yang terkasih, namun di balik cerita yang telah diuraikan di atas, tentunya ada cerita juga tentang orang kaya yang menggunakan kekayaannya itu kepada hal-hal yang berkenan kepada Allah. Yaitu ada wanita yang menggunakan kekayaannya untuk melayani. Dapat kita temukan pada Injil Lukas pasal 8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Yusuf dari Arimatea, yang baik dan benar, yang membeli makam khusus tempat Yesus dimakamkan. Saudara yang terkasih, apa yang ingin Yesus tekankan terkait kekayaan? Yesus tidak membenci orang kaya atau kekayaannya yang dimiliki orang tersebut. Akan tetapi kekayaan itu dipandang akan membawa kesulitan bagi seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-34. Orang kaya sering menggunakan kekayaannya itu untuk menjadi alat, untuk menguasai orang lain, merendahkan orang lain. Bahkan dengan kekayaannya itu, ada juga digunakan untuk memuaskan segala keinginannya, yang semuanya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sebagai orang-orang yang percaya, diberkati dengan kelimpahan rezeki, itu hendaknya tidak membuat kita menjadi lupa kacang dari kulit, lupa diri, dan menjadi sombong. Tetapi justru
seharusnya kita makin rajin, makin tekun dalam melayani. Harta yang kita miliki menjadi sarana untuk kemuliaan Allah. Memang tidak menutup kemungkinan, pasti ada di antara saudara dan saya, baik dalam persekutuan, yang menggunakan kekayaannya untuk pelayanan. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya yang mungkin berkekurangan? Apakah kita dapat melakukan panggilan kita? Jawabnya, dapat. Siapapun kita, apapun status kita, yang terpenting adalah hati yang tulus dan ikhlas untuk melayani Tuhan. Itu yang menjadi hal utama. Saudara terkasih, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Injil Matius pasal 24, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-48. Saudara yang terkasih, berkat itu pasti tercurah bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Namun bentuknya tidak sama bagi semua orang. Oleh karena itu, bersyukurlah terus apapun yang kita terima dari Tuhan, sehingga akan menjadi nikmat dalam menjalani hidup ini bersama Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Raihlah hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara dan saya tidak layak di hadapan Allah, terlebih-lebih untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Karena untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, bukanlah karena usahamu, akan tetapi karena kasih karunia Allah. Terpujilah Yesus Kristus dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ketika Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup kami dapat menjalani kehidupan kami boleh berbaring sejenak di peraduan kami, Tuhan. Tuhan boleh membangunkan kami di pagi hari ini dengan sukacita, dengan kebahagiaan baru, di mana kami boleh menyambut fajar baru, fajar kemenangan di pagi ini. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur di hari Minggu di saat ini. Tuhan Yesus senantiasa menunjukkan akan cinta-Mu bagi kami. Ada sukacita besar yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami di pagi ini. Bapa di dalam Yesus, hamba berdoa buat semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus melindungi mereka dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang mengalami sakit, memberkati semua orang yang mengalami kesulitan, yang mengalami kemiskinan, yang mengalami berbagai macam tantangan di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan Engkau melawat mereka, memberkati mereka, melindungi mereka. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menganugerahkan sukacita dan kebahagiaan bagi mereka di hari ini. Firman-Mu yang boleh kami dengarkan, Tuhan Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Tuhan, jadikan hati kami untuk terpaut kepada Tuhan, agar kami terus mengasihi Allah di dalam hidup kami. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kami persembahkan doa dan permohonan kami kepada Bapa di dalam surga. Dan akhirnya dengan kerendahan hati, hamba mohon jaminan berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam pimpinan kuasa Roh Allah yang kudus, akan tinggal menjaga, melindungi, memberkati semua orang yang hamba doakan,
dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Teruslah berkarya bagi Tuhan. Teruslah menjalankan seluruh panggilanmu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.